dok makan sehat tapi aku begadang, kulit lo tetap kusam. Oke, selain dari olahraga tadi, kalau misalkan makanan-makanan nih yang bisa ngebantu kulit kita biar seger, Bagus, biar bagus. Yang pasti suplemen antioksidan. Terus selain suplemen antioksidan, kalau kita olahraga tuh kayak vitamin D, magnesium, kalsium, zinc penting. Terus tentu juga serat yang baik untuk tubuh kita. Wah, emang serat juga ngaruh ya termasuk? Oh, ngaruh dong gitu, karena serat itu kan untuk memperbaiki kesehatan usus kamu. Kalau misalkan pencernaannya baik, ya kulit kamu baik, tubuh kamu juga sehat, karena semua sumber masalah rata-rata dari sistem pencernaan. Halo semuanya, balik lagi di program Rapstock. Nah, kali ini gue berkesempatan untuk ngobrol bareng Dr. Cleveria Jessica, guys. Halo dokter. Halo. Apa kabar dok? Baik mas. Dok, mumpung ada Dr. Cleveria di sini kan, aku tuh penasaran dok. Sebenarnya mungkin masalah kebanyakan cowok kali ya, ya kan? Cowok tuh kenapa sih dok? Mereka tuh malas banget ngerawat muka tuh. Kenapa mungkin ya? Kayak paradigma di umum cowok kalau ngerawat muka itu jadi kayak perempuan. Padahal tuh zaman sekarang itu laki-laki banyak banget melakukan perawatan untuk mengurangi kayak resiko kanker kulit, itu yang paling bahaya. Terus kan mungkin laki-laki banyak stres, banyak di jalan sehingga banyak komedo, sering timbul kerutan halus. Itu menurut aku sih sebaiknya basic skincare atau basic treatment tuh dilakuin tiap bulan. Oh oke. Tapi sebenarnya kalau misalkan treatment gitu ya, yang basic deh. Kalau cowok tuh biasanya rada males tuh. Facial peeling aja. Facial peeling? Itu kayak gimana tuh facial peeling? Kalau facial tuh sebenarnya indikasi untuk ekstraksi komedo. Itu kan ya dari yang sekarang sering di jalan masih komedoan ya. Terus peeling lebih ke mencerahkan muka, tindakan minimal nyerahin muka. Jadi untuk membersihkan sel kulit mati paling luar, bikin kusam itu jadi lebih bersih. Itu tuh termasuk ini dong ya, perawatan wajah paling dasar ya? Basic banget. Itu basic banget. Kalau misalkan cowok tuh kan denger peeling aja tuh sebenarnya udah awam gitu. Iya. Ya kan kayak Abul nih denger kata peeling ya. Peeling berarti kan dikupas ya? Yes. Dari kalau tindakan di klinik dokter itu dengan chemical peeling dengan kandungan tertentu, jadi itu disesuaikan dengan kulitnya itu seperti apa, nanti tinggal cuma dioles-oles doang, paling rasanya perih-perih dikit. Dan sekarang tuh banyak banget peeling yang lebih soft tapi hasilnya oke tanpa harus ngerasa perih, jadi lebih nyaman. Kalau misalkan kita cuci muka doang dulu gimana? Kayak pakai face wash gitu? Boleh, itu kan basic dari skincare, moisturizer, lalu facial wash, sama yang namanya sunscreen. Itu basic banget, 3 yang wajib banget kamu lakuin. Dan pakai facial wash tuh nggak boleh sering-sering. Ah, masa sih? Jadi sehari 2 kali aja. Oke. Karena kalau kamu sering-sering, bakteri baik di mukanya ikutan mati. Emang sebenarnya apa pentingnya kayak kita untuk ngebersihin muka tuh sebenarnya apa pentingnya? Oh, penting banget dong, biar kulit kita itu nggak kusam, biar nggak gampang komedoan, nggak jerawatan gitu. Jadi rata-rata kan cowok kadang capek langsung tidur, itu yang bikin komedo-komedo sama kulitnya cepet kusam. Tapi kalau misalkan nih dok ya, kita makannya makanan yang oke lah bisa dibilang ya, sehat. bagus, sehat gitu ya. Nah, kalau kita makan makanan sehat itu ngaruh juga nggak sih ke kulit? Oh, ke kulit? dong, ngaruh banget. Itu sangat ngaruh banget ke kulit kamu. Terus tapi kalau dok makan sehat tapi aku begadang, kulit lo tetap kusam. Oh gitu. Jadi memang istirahat cukup, pola hidup sehat yang cukup, kayak yang rajin olahraga itu ke kulit oke banget. Karena dengan kamu olahraga weightlifting, nggak kebanyakan kardio, itu memperpendek telomer, jadi lo awet muda. Telomer apa tuh? Telomer apa dok? Kalau ngejelasin panjang aja untuk proses aging. Proses aging. Jadi dia memperpendek proses aging, jadi kamu awet muda. Makanya orang-orang yang olahraganya bener, banyakin weightlifting dan pola makannya bener, lihat deh mukanya, kulitnya itu pasti bagus-bagus. Tapi sebenarnya kayak ada minimum ini nggak sih dok, jam olahraga atau jam olahraga tertentu? Intinya jangan overtrain, karena kalau kamu overtrain itu kalau jam tiap orang beda-beda ya, karena kan ya itu tergantung latihannya berat atau enggak. Tapi yang aku bilang overtrain di sini adalah terlalu sering. Terlalu sering itu jadi malah akan bikin radikal bebas cepat masuk dan memicu salah satu, kalau radikal bebas masuk ke tubuh kita jeleknya apa sih dok? Yaitu memicu sel kanker. Oke. Karena jujur dulu aku overtrain juga.
Dan setelah belajar jadinya ngerti, makanya sekarang paling ya sehari aku cukup sekali dan ada rest day-nya juga dari seminggu itu. Oke, berarti kalau dari luar untuk ngejaga, itu bukan dari luar, itu masuk dari dalam nggak sih kalau olahraga ya? Dari itu dalam tuh ya? ada ini kita sendiri. Oke, selain dari olahraga tadi, kalau misalkan makanan-makanan nih yang bisa ngebantu kulit kita biar seger, Bagus, biar bagus. Yang pasti suplemen antioksidan. Terus selain suplemen antioksidan, kalau kita olahraga tuh kayak vitamin D, Vitamin D, magnesium, oke, tahu. kalsium, zinc penting. Terus tentu juga serat yang baik untuk tubuh kita. Wah, emang serat juga ngaruh ya termasuk Oh, ya? ngaruh dong gitu, karena serat itu kan untuk memperbaiki kesehatan usus kamu. Jadi kalau misalkan pencernaannya baik, ya kulit kamu baik, tubuh kamu juga sehat, karena semua sumber masalah rata-rata dari sistem pencernaan. Oh, oke. Berarti ternyata lebih luas lagi efeknya kalau serat terpenuhi ya? Yes, makanya makan itu kan kalau dibilang sebenarnya makan makanan tuh penting banget, pengolahannya penting banget, apa yang masuk ke tubuh kamu itu penting banget. Tuh. Kalau ini deh dari makanan deh, kalau kolagen yang paling tinggi deh kan banyak juga ya. Abul juga sering nyari tuh biar kita kulitnya kenyal gitu kan. Kata harus pakai kolagen. Kalau dari alamiah itu kolagen tuh dari apa ya dok makanan? Kalau makanan kalian paling bagus tuh dari ikan, daging ayam, putih telur juga ada. Oh, selain protein dia ada? Iya, terus Oke. abis itu kalau kamu suka sayur-sayur dan buah, cari yang tinggi vitamin C karena bisa membantu untuk sintesis kolagen yang lebih baik lagi. Terus kalau sekarang suplemen kolagen di luar banyak ya. Kenapa sih kalau menurut aku sih, karena sekarang ini banyak banget orang yang mungkin dari real food aja tidak bisa mencukupi kebutuhan kolagen sendiri, dan sebenarnya sih tubuh kita juga bisa mensintesis kolagen sendiri, cuma kan kerjaan ya, orang kadang kerjaan sampai jam sama pressure lebih tinggi, pola hidup orang itu yang bikin kayak kolagen kita menurun sehingga butuh lebih tambahan lagi, asal tidak over ya. Oke. Tapi kalau misalkan biar kita tahu nih indikasinya kayak kolagen di dalam tubuh gue kayaknya rendah nih, indikasinya ada bisa kita rasain nggak sih? Kelihatan dari kalau ngomongin kulit ya, kering, terus belum maksudnya belum pada umur sekian kerutan halus udah ada, kulit terlihat kusam lebih tua dari seharusnya. Itu kalau di kulit. Terus kayak mungkin kalau di kayak persendian atau tulang-tulang sering kayak misalkan kok udah kayak agak kita umur segini udah agak kayak bunyi-bunyi. Nah itu sebenarnya bukan cuma kolagen doang sih, bisa ada pemeriksaan lebih lanjut apa sih yang kurang-kurang di tubuh kita. Oh, jadi sebenarnya tubuh tuh udah bisa ngasih sinyal ya, nih gue kekurangan kolagen nih. Cuma kadang kita suka nggak aware. Atau mungkin emang kitanya nggak tahu nih tanda-tandanya gimana gitu. Iya, benar. Kurang baca aja sebenarnya. Kurang baca dan mungkin terlalu sibuk dengan kegiatan yang lagi dilakuin gitu. Salah satu cara untuk ningkatin kolagennya dari makanan lu nih, real food, aku pengen penasaran nih kalau real food. Ikan-ikanan paling bagus, merin ya. Kalau kayak ceker ayam. Sering dengar loh itu. Itu kaldu-kalduan itu bagus banget. Makanya anak kecil kalau bikin empasi kan orang tuanya pada bikin kaldu. Itu bener banget. Terus dari ayam itu sendiri. Tapi memang so far kolagen paling bagus itu dari marin. Jadi dari marin kolagen ya. Karena kan setahu aku ya kalau misalkan produk itu jatuhnya produk produk suplementasi ya. Yes. Itu kan ada yang dari beef ya, bisa dibilang sapi sama marin. Itu which is yang banget. Lebih oke yang dari marin sih. Oke. Biasanya kalau dari marin sumbernya dari mana aja dok? Dari salmon gitu laut. ya. Cuma kan banyak yang alergi, makanya kita maksudnya kan banyak orang alergi yang laut-lautan. Makanya kita tuh lebih cenderung untuk kasus-kasus pasien yang seperti itu suruh yang sapi aja deh. Gitu. Oh, menarik. Menarik, gue baru tahu makanya kenapa ada dua ya. Iya. Gitu. Ada efek sampingnya nggak sih kalau buat tubuh kita? Efek sampingnya tubuhnya jadi lebih sehat. Ke kulit lebih kenyal, lebih cakep gitu. Jadi tapi untuk efek samping buruk berlebihan, kayaknya nggak ada orang yang akan berlebihan konsumsi kolagen deh ya gitu. Jadi efek sampingnya justru ke bagus sih. Oke. Kecuali ini. Apa? Satu case pasien dengan acne prone yang jerawat ngeradang banget, itu biasanya aku selalu bilang ke pasien aku, kalau minum suplemen yang ada vitamin E-nya sama kolagennya untuk sementara di stop dulu sampai memang infeksinya membaik, kadar minyaknya membaik, baru boleh diasup lagi. Gitu. Oke. Tadi kan dokter ngomongin prone-nya jerawat ya berarti? Acne prone yang parah, infeksi jerawat yang parah banget. Oke. Tapi kalau kasus-kasus jerawat yang kulitnya kering banget karena memang skin barrier rusak, justru aku kasih
Oh, oke oke. Kalau misalkan kita mau ngatasin masalah kulit jerawat, dari yang paling dasar dulu nih, level 1 ya bisa dibilang. Level satunya, itu apa aja yang harus dilakuin? Buat cowok-cowok. Cowok nih seneng banget nih pakai sabun yang ada scrub. Jadi pakai sabun ada scrub itu aku nggak nyaranin. Oh, Kamu gitu? pakai produk ada scrub itu paling seminggu 2 kali aja, karena ini exfoliate. Apalagi jerawatan, kalau kamu jerawatan dikasih exfoliate ya makin parah, makin iritatif. Jadi memang cari ini bahannya kayak foam atau kan sekarang banyak banget tuh. Pokoknya intinya nggak ada scrub. Terus tergantung nih, kalau jerawatnya gede-gede cari yang ada benzoyl peroxide. Kalau jerawatnya tipe kecil-kecil, komedo, cowok banyak banget tuh cari ada yang asam salisilat atau TTO. Tapi kalau mukanya minyak banget cari yang ada sulfur. Oke, itu salah satunya. Basic banget ya cowok, yang penting rajin bersihin muka. Terus untuk obat, kalau kita ngomongin obat ya harus berobat ke dokter karena tipe jerawat beda-beda. Tapi kalau cuma kayak kecil-kecil, kalian beli di drugstore aja, cari yang mengandung TTO, asam salisilat tuh udah oke kok. Oh, oke. Kebetulan kan dokter juga ada buka klinik kan? Iya. Apa sih dok nama kliniknya dok? Cleveria Skin Center. Nah, iya buat teman-teman yang pengen perawatan, nah di Google ada ya kalau nggak salah ya. Iya. Tadi Abul kesini langsung aja cari dokter Cleveria Jessica, udah ada. Nah ini dok, aku pengen tahu nih kalau misalkan perbedaan nih, tadi kan dokter, aku cuma masih bingung dok, antara peeling sama eksfoliasi itu sama atau beda sih? Sama. Peeling pun ada yang chemical, ada yang enggak. Dan yang kita kerjakan itu yang chemical. Kalau yang chemical, sebenarnya kalau ngomongin peeling, kayak kamu pakai kandungan retinol aja sebenarnya udah termasuk peeling. Makanya retinol kan nggak boleh dipakai tiap hari. Oh, oke. Seminggu sekali untuk kasus kulit tertentu. Kalau yang jarang banget rutin perawatan di klinik, bisa seminggu 2 kali boleh. Jadi memang eksfoliasi itu penting, tapi tidak boleh terlalu sering karena nanti skin barrier-nya malah rusak. Dan kalau timingnya benar, kandungannya benar, itu salah satu bentuk minimal untuk perangsang kulit baru. Jadi perangsang kolagen dengan minimalnya dengan si peeling itu. Oh, oke. Aku baru tahu nih ternyata retinol itu termasuk dalam kategori eksfoliasi ya? Iya. Tapi itu bagus, cuma tidak boleh dipakai terlalu sering. Jangan tiap hari, pasti iritasi. Pasti iritasi ya? Oke. Karena saya seminggu 3 kali aku. Oh, tapi pakai pelembab dulu nggak? Enggak sih. Sebaiknya sih pakai dulu pelembab sebelum pakai si retinol itu. Jadi kan aku eksperimen. Retinolnya berapa persen nih? Parah sih. Aduh. Kalau cuma 1% mungkin masih aman sih. Cuma kulit-kulit tertentu yang gampang sensitif, seminggu 2 kali atau seminggu sekali aja. Jadi gini dok, case ya. Misalkan kan aku, ya biasa lah namanya kepo ya. Iya. Ya kan. Sekarang banyak banget produk retinol. Ya kita coba lah. Akhirnya aku beli itu dok, beli ya. Akhirnya baca-baca dulu emang sebelum pakai, katanya retinol bahaya atau gitu kan. Katanya pakai retinol seminggu 1-3 kali lah. Iya. Ya udah. Tergantung tipe kulit. Waktu itu datang lah, ya kan. Aku eksperimen, aku pakai seminggu sekali dulu. Terus aku udah berapa bulan lewat, kayaknya fine gitu kan. Akhirnya aku naikin jadi seminggu 3 kali. Tapi pelembab harus pakai. Iya, aku nggak masalah di aku. Iya, berarti oke. Iya, itu aku nggak pakai pelembab. Oke, baiknya. Kalau cuaca zaman sekarang, kondisi tertentu kita nggak ada yang tahu kapan skin barrier kita terganggu. Oh, oke. Jadi kalau mau lebih aman sih turunannya retinol, sekarang udah banyak namanya retinaldehyde, itu lebih soft lagi. Dan kalau pakai retinol, sorry bang, jangan dipakai di lingkaran mata sini. Di sini jangan nih. Lipatan hidung. Ini nggak boleh sama nih. pinggir bibir aja nyampe sini aja dulu. Itu kenapa dok? Ada sebabnya? Itu area mukosa itu lebih sensitif. Oh, iritasi jatuhnya. Iya, karena kan kita yang tadi aku bilang kulit orang nggak ada yang tahu. Jadi kita main aman. Terus dilindungin dulu pakai moisturizer dulu. Oh, jadi sebelum kita pakai retinol kita pakai moisturizer dulu. Iya, nih pakai moisturizer. Oh, oke. Terus ada lagi nih, ini pertanyaan penasaran nih, gitu gue kepo banget dokter. Dok, sebenarnya kan biasanya ada yang aku pernah baca juga, kayak misalkan kita habis dari luar, kita pulang ke rumah, itu kan ada yang suka pakai, ini kita tutup aja guys ya, gue udah bayang nih. Nah, ada yang kita langsung pakai ini aja, apa sih namanya itu yang pakai kapas tuh, apa sih? Milk cleansing, apa sih? Cleanser atau micellar water yang atau cleansing balm. Nah, itu. Kalau kamu gampang jerawatan, aku nggak nyaranin cleansing balm, aku nggak nyaranin milk cleanser. Lebih aman kamu pakai micellar water kalau gampang jerawatan. Oh, oke. Terus kan ada namanya double cleansing itu kan abis cuci muka kamu pakai toner lagi. Nah, boleh nggak sih? Boleh banget, tapi ya itu aku bilang, lihat kamu tuh harus mengenali kulit kamu dulu. Kalau kulit kamu yang gampang merah, kalau kulit kamu sensitif, aku sih prefer pakai sih micellar water sama sabun aja. Aku selalu bilang gitu sama pasien aku. Tapi kalau kulit kamu lagi nggak masalah, toner bagus.
justru bener-bener keangkat banget semuanya. Terus kalau bisa jangan cari kandungan yang tinggi alkohol ya, gitu. Paling kan kalau kayak abang nggak pernah make upan kita ya, paling kan kita cuma pelembab sunscreen. Aku nah gitu itu tuh nggak perlu lah pakai toner atau gitu. Emang kerjaannya emang debu-debuan banget atau apa, monggo lebih bagus lagi. Tapi abis pakai toner pakai face wash gitu, itu enggak, gimana? Toner itu after face wash. Yang sebelum face wash itu lebih ke tadi milk cleanser, micellar water, cleansing balm. Oke. Kadang kan pasien-pasien aku gitu kan toner dulu baru si sabun gitu. Jadi sebenarnya urutan yang bener itu adalah facial wash dulu baru toner. Cuma kalau produk di luar, justru kan sekarang produk macem-macem tuh. Parah, banyak jadi banget. Aku tuh kadang suka bingung, oh dok toner tapi ini loh, kalau toner yang ini mah dipakai, ini sebenarnya bukan yang untuk abis itu. Sekarang kan juga ada essence toner lah atau apa-apa. Nah itu kan bukan untuk ngebersihin, lebih ke untuk essence gitu. Oke. Jadi kecuali toner di sini aku maksudnya untuk ngebersihin. Iya paham. Nah terus ada lagi nih, kayak banyak banget ya nih, kayak misalkan kan banyak kayak produk serum tuh banyak gitu kan, ya kan. Nah lu kalau misalkan mau kayak glowing itu lu harus perbaikin skin barrier dulu pakai serum, misalkan pakai serum skin barrier, itu benar atau enggak? Gini, kalau mau glowing harus pakai skin barrier, tergantung dulu kasus mukanya apa. Kalau kasus mukanya yang skin barrier rusak, merah, sensitif, itu betul. Tapi cuma pakai serum doang kalau kasus kayak gitu nggak bakal ngebantu kamu. Jadi emang harus tindakan untuk perbaikan skin barrier di meso lah minimal dengan AA atau salmon. Tapi kalau misalkan kamu kulit yang kusem, itu ngebantu, tapi kalau kusum tetap harus ada kayak serum yang mengandung kayak exfoliate kayak AHA. Nah kalau yang ngelembapin HA, hyaluronic acid. Tapi kalau misalkan yang exfoliate itu AHA. Jadi kadang pasien suka salah. Harusnya belinya si hyaluronic acid, belinya malah AHA, makanya mukanya makin ledes, makin merah. Tuh, jadi harus diperhatikan. Terus kayak niacinamide lagi booming banget sekarang. Dok bener nggak sih pelembab mengandung niacinamide juga banyak kan gitu. Ini bener bagus, tapi kalau kamu gampang jerawatan, aku nggak nyaranin 5% ke atas. Jadi gini, kalau mau beli produk di luar, pelajarin dulu. Kira-kira yang kandungannya segini bagus nggak? Buat jadi nggak ikutan FOMO, karena kan kadang kalau yang namanya influencer kan mungkin di kulit dia nggak apa-apa, belum tentu di kulitnya kita itu aman-aman aja gitu. Berarti emang tricky banget ya dok ya? Yes. Kita nggak boleh asal milih kayak produk-produk skincare ya? Iya, terus ya itu ingat kalau memang ada kayak exfoliate yang aku bilang tadi, retinol, asam salisilat, AHA, kalau bisa jangan setiap hari. Oke. Kalau gitu aku makanya ntar seminggu 3 kali aja. Karena nih aku spill dulu ya. Aku tuh bukan termasuk cowok yang ini juga banyak skincare ya. Cuma aku kayak spill dikit ya. Misalkan kalau malam aku tuh cuma pakai serumnya yang skin barrier doang, ya kan. Sebelumnya kan cuci muka dulu kan, cuci muka gitu. Terus habis itu ini kan cowok yang termasuk malas ya, karena nggak pakai toner guys, nggak pakai toner, jadi langsung serum. Habis serum udah aku nggak pakai moisturizer juga, sebelum tidur. Nah kan kadang suka bingung, dok moisturizer dulu atau serum dulu. Tapi kalau serum mengandung skin barrier itu berarti sudah mengandung moisturizer. Dan kalau emang bener only untuk melembabkan skin barrier, kayak kamu pakai kan, aku lihat banyak kerutan mata tuh. Ada nih banyak nih. Itu dipakai di area situ nggak apa-apa. Terus dok boleh nggak sih layering? Boleh banget. Misalkan serumnya udah mengandung skin barrier, lalu pakai pelembab lagi, itu boleh banget. Kecuali kalau misalkan kayak aku tadi bilang retinol, nah karena dia eksfoliasi ya si pelembabnya dulu. Baru si retinolnya. Oke. Nah terakhir dok, runtutan sebenarnya penting nggak sih? Kayak apa kita pakai krim malam buat sebelum tidur? Tergantung kebutuhan. Kalau krim malam itu rata-rata kan zat aktifnya memang untuk membersihkan sel kulit mati. Dan kenapa dipakai malam hari? Karena side effect-nya dia fotosensitif. Jadi fotosensitif artinya kalau kena matahari untuk area tertentu, contoh area zigomatikum itu dia akan gampang merah dan sensitif. Kalau kamu memang terganggu dengan penampilan kamu yang kusam atau apa, monggo dipakai. Itu bukan hal yang wajib. Kecuali kasus tertentu, contoh flek hitam atau akne yang memang harus diobatin, yang obatnya hanya bisa malam, ya harus dipakai malam. Jangan kayak ada aku punya pasien, dok aku malam nggak sempet, gue pakai pagi. Ya udah itu kan kamu akan menimbulkan masalah kulit baru. Tapi kalau misalkan kayak aku nggak masalah, dok yang penting kulit aku bersih aja, nggak ada jerawat, ya udah mau nggak pakai nggak apa-apa, atau pakainya nggak usah tiap hari, itu nggak masalah. Paling seenggaknya sebelum tidur kulitnya bersih ya, cuci muka gitu ya. Itu udah
lembab kalau bisa. Lembab ya. Oh, oke. Oke dokter, terima kasih banyak Iya. atas waktunya udah ngobrol-ngobrol bareng ya kan. Semoga teman-teman Reps bisa mulai perawatan wajah ya guys ya. Wajah. Nah buat teman-teman yang pengen follow Instagramnya Dr. Cleveria bisa di mana dok? Cleveria Jessica. Nah sekalian mampir ke kliniknya guys. Sampai jumpa di program Livestock berikutnya. Dadah semuanya.